Puji Tuhan dan selamat siang, shalom. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang melihat kesetiaan, berkat, anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Boleh lambaikan tanganmu sekali lagi. Dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Siap diberkati firman Tuhan hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara, the very reason that we are blessed is so that we can become a blessing. Alasan utama kenapa kok saudara dan saya, kita adalah orang yang diberkati. Dan akan lebih lagi diberkati, setuju katakan amin. Adalah supaya kita bisa hidup menjadi berkat. Kalau Tuhan memberkati kita, boleh dinikmati gak? Boleh. Silakan nikmati. Pak, punya berkat nikmati dengan keluargamu. Punya berkat ajak istrimu jalan-jalan, senangkan istrimu. Menikmatilah berkat itu asal dengan istrimu, bukan dengan istri orang lain ya Pak ya. Nikmatilah dengan anak-anakmu, tapi ingat ya, Tuhan memberkati kita is not always about us. Bukan hanya tentang kita, tapi Tuhan itu memberkati kita karena Tuhan ingin kita hidup menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi dalam hidupnya Abraham. Tuhan mengangkat hidupnya Abraham. Dan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Tuhan mengangkat hidupnya Yusuf. Tuhan mengangkat hidupnya Daud. Satu sisi supaya mereka nikmati berkat itu. Tapi satu sisi yang lain, Tuhan ingin hidup mereka menjadi berkat. Ngomong sama kiri kananmu, kamu harus jadi berkat. Ayo ngomong sama kanan kirimu, katakan kamu harus jadi berkat. Ayo kita buka sama-sama di Kejadian 12 ayat pertama sampai yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, dari pagi tadi jam 9, jam 11 saya membahas tentang Abraham. Dan sampai sesi ketiga pun saya juga akan membahas tentang Abraham di sesi ini. Dari sisi-sisi yang berbeda. Yuk kita buka sama-sama. Ini adalah pertama kali Tuhan ketemu dengan Abraham. And this is the first thing that God said to Abraham. Yuk sama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Apa? Pergilah dari negerimu, sanak saudaramu yang dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan ini yang penting. Dan engkau akan menjadi apa? Nah ini yang penting. Ayat ketiga sekarang. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan ini yang penting juga. Dan olehmu apa? Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan mempelajari 3 ayat ini ya. Bapak Ibu kita perhatikan ke ayat yang pertama lagi. This is the first thing that God said to Abraham. Ini adalah hal yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada Abraham ketika Tuhan pertama kali berbicara kepada Abraham. Perhatikan apa perintah Tuhan yang pertama kepada Abraham. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kata yang pertama aja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pergilah. Sekali lagi. Pergilah. The first thing that God commanded to Abraham was go. Pergilah. Boleh diklik? Pergi dari mana? Kayaknya 2 kali klik lagi. Klik lagi. Adalah go, pergilah. Pergi dari mana? Pak Bu, Tuhan menyuruh Abraham pergi dari tempat yang dia kenal. Pergi dari rumah bapaknya. Tempat di mana saudaranya banyak, uang sudah ada, fasilitas sudah lengkap. Dan dia gak butuh apa-apa, dia hanya tinggal duduk di atas tahta, dia sudah jadi orang yang kaya. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kalau kau mau aku berkati lebih daripada sekarang, aku mau kau pergi dari tempat yang kau kenal. Pergi dari rumah bapakmu. Tempat apa itu? Klik. Tuhan suruh Abraham untuk pergi dari yang namanya comfort zone. Bisa 2 kali lagi kliknya. Sebelumnya, pergi dari mana? Comfort zone. Adalah zona kenyamanan. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kalau kau mau jadi berkat bagi banyak orang, aku tidak bisa memberkatimu di tempat mana kau berada. Karena Tuhan mengerti bahwa di tempat di mana kita nyaman, kita tidak akan mungkin bisa berkembang.
Tuhan mengerti kalau kita nyaman dan segala sesuatu sudah serba ada, kita tidak mungkin bisa berkembang dari orang. Saya catat, seringkali ya Bapak Ibu tolong perhatikan di dalam Alkitab. Sebelum Tuhan memakai seseorang, yang pertama kali yang Tuhan akan lakukan dalam hidup orang itu, akan menghancurkan kenyamanan orang itu. Sebab itu hari ini kalau Anda sadar tempat kenyamananmu sedang dihancurkan sama Tuhan, kita patut bersyukur. Karena kita tahu sebentar lagi hidupku akan diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi hidupku akan semakin diangkat oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan menghancurkan kenyamanan orang itu. Bukan karena Tuhan jahat. Tapi justru karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia mengerti kalau kita terus berada di dalam comfort zone, kita tidak akan pernah siap untuk menerima berkat itu. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Franklin D. Roosevelt. Dia pernah berkata, a smooth sea never made a skilled sailor. Laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang terampil. Mau jadi pelaut yang terampil, mau jadi skilled sailor, jangan di tempat yang cetek. Jangan di tempat danau aja. Pergilah ke laut yang dalam. Ke tengah sana. Gak ada tanah, gak ada fasilitas, cuman hanya kau bersama badai. Kalau kau bisa keluar dari badai itu, kalau kau bisa survive dari angin yang kencang itu, maka kau jadi pelaut yang handal. Sama seperti dulu kita belajar nyetir ya. Ada di sini yang bisa nyetir hanya karena lulusan kompleks. Dulu awal-awal kita belajar nyetir di dalam komplek ya. Kita belajar. Bisa gak tiba-tiba kita jadi jagoan hanya lulusan komplek? Bisa? Ya gak bisa. Mau jagoan jangan bisa di komplek. Bisanya mana? Ke tempat jalan raya. Keluar ke tempat yang rame. Apalagi pergilah setiap hari Jumat sore tol Pluit ke Kelapa Gading. Itu macetnya top. Kalau lulus bisa dari seperti itu? Keluar dari tol itu setiap hari, lama-lama jadi orang yang apa? Jadi orang yang jago. Bapak Ibu, semua orang hebat yang kita dengar hari ini, hampir semua, kebanyakan dari mereka datang dari tempat yang kurang nyaman. Tidak berasal dari tempat yang nyaman. Pastor Albert pernah saksi kepada saya. Dulu awalnya tempat ini pernah ditampilkan ya Pak ya fotonya ya. Dan betapa dulu dari jemaat yang gak seberapa, benar-benar jelek ya Pak tempatnya. Berawal dari sana. Dan saat ini Tuhan percayakan jemaat yang luar biasa dan gedung yang sangat indah. Dari mana beliau? Dari bukan langsung terjadi seperti ini, celing tiba-tiba mujizat seperti ini enggak. Mulanya dari tempat yang tidak nyaman. Pak Albert saksi sama saya, siapa yang mau jadi pendeta? Enggak ada impian jadi pendeta ya Pak Albert ya. Saya juga sama. Enggak ada impian saya jadi pendeta. Saya kepingin jadi dokter bedah Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari tempat yang tidak nyaman itu, muncullah. Kita dengar sekarang, rame di TikTok, 9 naga. Di Instagram, 9 naga. Coba telusuri riwayat hidup mereka. Banyak dari mereka, penjaga toko, sopir angkot, tukang kurir. Mereka dari tempat yang sangat tidak nyaman. Tapi reaksi mereka benar. Mereka jadi orang yang hebat. Seringkali kita salah ya. Seringkali kita menganggap orang ini sekarang jadi hebat karena dia modalnya hoki. Dia cuman modalnya apa? Beruntung. Gini ya, jangan pernah bilang orang itu beruntung sampai kau tahu ceritanya. Telusuri ceritanya dulu. Enggak mungkin tiba-tiba Pastor Albert sekarang punya gereja yang semegah ini. Tiba-tiba langsung celing. Sebelum Anda iri sama Pak Albert, cari tahu dulu ceritanya. Kenalilah dulu dia. Saya selalu katakan gini ya, iri hati, kalau kau mau iri hati sama orang, iri hati itu iri hati yang benar. Iri hati benar itu gimana maksudnya? Catat baik-baik. Jangan pernah iri hati sama hasilnya orang. Iri hatilah terhadap prosesnya orang. Maksudnya gimana? Saat kau lihat ada orang yang lebih kaya dan lebih sukses daripadamu, Anda harus iri. Bukan terhadap kesuksesannya. Tapi irilah hatilah. Kenapa orang itu kerjanya bisa lebih giat dan Anda gak bisa? Kenapa orang itu
doanya bisa lebih banyak. Kenapa Anda nggak bisa? Kenapa orang itu bisa berkorban lebih dan Anda nggak bisa? Irilah kenapa orang lain mereka bisa maksimal dalam hidup mereka, kerja dengan segenap hati mereka, dan kenapa enggak? Kalau Anda punya prinsip iri hati yang benar, saya yakin kok, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Setuju, katakan yes. A skilled sailor, a smooth sea never made a skilled sailor. Saya catat, hal yang besar dalam hidup ini tidak akan pernah terjadi tanpa perjuangan. Great things in life never comes easy. Mau instan? Kalau Anda semakin instan prosesnya, semakin mudah runtuhnya. Betul? Tapi Anda Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Hari ini Tuhan akan menghancurkan kenyamananmu. Bukan karena Tuhan jahat. Tuhan menghancurkan kenyamanannya Abraham. Karena Tuhan ingin lihat dalam hidupnya Abraham, dia semakin menjadi orang yang diberkati. Amin. Contoh-contoh lagi siapa di dalam Alkitab? Kita melihat Yusuf juga sama. Ya. Sebelum Yusuf menerima kesempatan dari Tuhan menjadi orang yang hebat, Tuhan juga menghancurkan kenyamanannya. Apa yang terjadi? Setelah Yusuf mendapatkan mimpi, apakah langsung jadi raja? Langsung jadi penguasa? Enggak. Dimusuhin sama kakaknya, dijual jadi budak, gak cukup sampai situ, difitnah, dimasukin ke penjara, dan di penjara dia dilupakan. Selama 13 tahun. Dari tempat yang nyaman di rumah bapaknya. Sebelum akhirnya dia menjadi penguasa, Tuhan menghancurkan tempat kenyamanannya. Sama juga terjadi dalam hidupnya Daud. Saya dulu pertama kali membaca kisah tentang Daud, di 1 Samuel 16, saya mengira Daud di pasal berikutnya langsung jadi raja. Wah, ini di sini Samuel sudah mengurapi Daud, langsung jadi raja. Apakah seperti itu? Saya kira dulu seperti itu. Tapi ternyata 1 Samuel 16 dia diurapi. Dia baru menjadi raja 2 Samuel 2. Apa yang terjadi di antaranya? Dia dikejar, mau dibunuh. Dan dia menjadi buronan sampai pura-pura gila selama 13 tahun. Dia hidupnya menderita selama 13 tahun. Apakah Tuhan itu jahat? Sebenarnya Tuhan itu sedang mempersiapkan Daud menjadi raja yang hebat. Bapak Ibu, teman-teman, apakah hari ini tempat kenyamananmu sedang dibongkar sama Tuhan? Jangan ngomel, apalagi marah dan kecewa sama Tuhan. Kalau tempat kenyamananmu sedang dibongkar sama Tuhan hari ini, cukup angkat tanganmu dan ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Karena aku tahu, kalau kau melakukan hal yang sama dalam hidupku kepada hidupnya Daud, aku yakin hasilnya juga sama. Amin. Kalau kau melakukan hal itu dalam kehidupannya Abraham, dalam hidupku juga sama. Tuhan sedang membongkar tempat kenyamananku. Aku yakin juga hasilnya akan sama. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, sebab itu saya akan tutup dengan 3 poin yang sederhana hari ini. Kita semuanya lagi menunggu ya. Mungkin kita sedang menunggu kapan pintu itu terbuka bagi kita. Mungkin kita sedang menunggu kapan kesempatan Tuhan itu tiba dalam hidup kita. Mungkin kita sedang menunggu Tuhan, sudah capek tempat kenyamananku ini dibongkar. Kapan Tuhan? Tuhan akan membuka pintu itu sama seperti Tuhan membukanya bagi Yusuf. Mungkin itu saudara dan saya. Saya hari ini akan titip pesan 3 hal aja kepada Anda. 3B. Siap belajar firman Tuhan? B yang pertama. Kalau Anda sedang menunggu Tuhan dan tempat kenyamananmu hari ini sedang dihancurkan sama Tuhan. B yang pertama. Be patient. Jadilah orang yang sabar. Ngomong sama kiri kananmu. Yang sabar bro. Yang sabar sis. B yang pertama adalah be patient. Saya mau tanya, menurut Anda patience itu apa? Kesabaran itu apa? Yang penting nunggu Pak? Enggak. Seringkali kita bukan yang penting nunggu. Seringkali kita terpaksa untuk menunggu. Betul? Tapi itu apa itu patience? Klik. Patience is not just the ability to wait. But the ability to keep a good attitude while
Waiting. Catat itu baik-baik. Kesabaran bukan hanyalah kemampuan untuk menunggu. Seringkali kita hanya terpaksa untuk menunggu. Tapi kesabaran adalah kemampuan, untuk tetap menjaga hati dan jaga sikap saat kau harus menunggu. Itu adalah kesabaran. Saya mau tanya hari ini, ketika kau sabar menunggu Tuhan, apa yang sedang kau lakukan? Marahkah? Kecewakah? Itu bukan jaga hati. Apa yang kau lakukan saat kau sedang menunggu? Ngomelkah? Berbuat dosakah? Kurang ajar sama orang tua kah? Kurang ajar sama suami lah? Ninggalkan istri lah? Itu bukan sabar. That's not a good attitude. Tapi kita neladani Abraham. Apa yang dia lakukan saat dia harus menunggu Tuhan. Yang Abraham lakukan adalah dia tetap setia. Imannya gak goyang. Meskipun sampai umur hampir 90 tahun dia gak punya anak. Dia tetap setia. Apa yang Yusuf lakukan ketika dia harus menunggu. Dia tetap menjaga kekudusan. Dia digoda sama tante Poti. Dia tetap jaga hidup. Aku setia sama Tuhan. Meskipun dia di dalam keadaan dia menjadi seorang budak. He keep a good attitude. Jaga hati, jaga sikap sambil aku menunggu Tuhan. Karena aku yakin waktunya pasti tiba buat aku. Apa yang Daud lakukan ketika dia harus menunggu. Dia menjadi seorang buronan. Yang Daud lakukan selama dia menunggu. Tidak ngomel. Tapi dia bermazmur. Yang Bapak Ibu baca di kitab Mazmur. Kebanyakan itu ditulis sama Daud. Kapan? Bukan di dalam keadaan yang baik. Ketika dia dikejar. Menjadi buronan. Ketika dia hampir mati. He was in danger. Di situ dia menyanyikan banyak mazmur. Saya mau tanya lagi. Apa yang sedang Anda lakukan saat Anda sedang menunggu? Saya boleh saran ya? Saya boleh saran kepada Anda? Sambil menunggu, tetaplah melayani Tuhan. Moga ada amin. Sambil menunggu, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Tetaplah beribadah. Tetaplah taat kepada Tuhan. Sambil kau menunggu. Memang siapa yang suka menunggu? Ada di sini yang suka menunggu? Gak ada yang suka menunggu. Saya gak suka menunggu. Ketika kita mau menunggu, kita kepingin marah, betul? Jujur-jujur dengan saya. Kalau lagi nunggu tuh paling enak ngapain? Ngomel. Betul? Nunggu tuh paling enak ngapain? Ngamuk-ngamuk. Marah-marah. Sama. Ketika kita harus menunggu, kita kepinginnya we quit. Ya. Nyerah aja. Ketika kita harus menunggu, we want to make excuses. Pengen ada aja alasannya. Kita kepingin stres. Tapi Bapak Ibu, Yusuf berhasil jaga hati, jaga sikap selama pintu itu tertutup. Dia menjaga hati selama kesempatan itu belum terbuka. Dan pada waktunya Tuhan, kita mengerti bahwa pintu itu dibukakan bagi Yusuf. Setuju katakan amin. Demikian dalam hidup kita. Sebelum itu dibukakan, pastikan kita sabar sambil menjaga hati. Saya catat, just wait a little longer. Menunggu sedikit lebih lama. Jaga hati sedikit lebih lama. Jaga sikap sedikit lebih lama. Tetaplah setia sedikit lebih. Pertanyaan, sedikit lebih lama itu seberapa lama? Kan sedikit lebih lama ya? Sedikit lebih lama itu seberapa lama? Saya jawab, saya pun gak tahu. Prinsipnya gimana? One day at a time. Gini, kalau kau nunggu janji Tuhan hari ini, ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku akan setia besok lagi. Besok, janji Tuhan belum dikenapi, ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan, aku akan setia besok lagi. Besoknya belum terjadi, Tuhan, aku akan setia. Kalau saya maju, saya jatuh ini. Saya akan setia apa? Besok lagi. One day at, karena kita tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Betul ya? Kita tidak akan tahu. Bisa jadi 1 menit lagi. Bisa jadi besok. Bisa jadi minggu depan keadaanmu dipulihkan. Kita tidak akan pernah tahu.
Prinsipnya adalah menunggu sedikit lebih. Saya ceritakan ya, beberapa bulan yang lalu, saya itu baru sadar bahwa ATM yang normal itu hanya bisa menarik uang maksimal 2.500.000. Betul ya, correct me if I'm wrong. Jadi ceritanya pada saat itu kami sedang mengadakan KKR Anak Raja. Di mana kita memberkati orang-orang jalanan, kita kumpulkan 1.000 orang-orang, kita membagikan mereka makan, kita bagi duit kepada mereka, kita memberitakan Injil kepada mereka, kita doakan mereka, kita kasih makan kepada mereka, 1.000 orang kumpul nih ceritanya. Dan panitia ngomong sama saya, Pastor, kita butuh uang untuk transport. Dan transport bagi mereka kurang lebih 20 juta. Saya bilang, oke, saya yang ambilkan. Saya kira ambil 20 juta cuman cukup 2 kali pengambilan. Pikir saya. Akhirnya saya tidak ngambil malam itu, saya ngambil besok paginya. Besok paginya saya nggak tahu apa-apa ya. Saya tidak pergi ke ATM bank, saya pergi ke ATM Indomaret. Jadi saya ngambil, masukin kartu saya, celek. Ternyata cuman bisa 2.500.000. Ya mau gimana lagi? Ya udah, ambil, saya masukin kartu lagi, keluar lagi kartunya, saya ambil lagi. Dan Bapak Ibu setelah beberapa kali saya ngambil itu, saya lihat ke belakang. Kurang lebih sudah ada 4-5 antrian orang yang mengambil uang di belakang saya. Ya saya gimana ya rasanya, sedikit puhau isu gitu ya. Sedikit gak enak gitu ya, tapi gimana lagi ya, saya muka tebel aja. Ya saya ngambil terus. Orang-orang di belakang saya itu mulai ngomel. Mulai ngomel mereka, saya dengar itu, ya udahlah. Gak saya hiraukan. Dan di pengambilan yang terakhir ini istilahnya, saya mau ngambil uang yang terakhir ini. Saya ngambil uang terakhir, 2,5 juta yang terakhir saya sudah ambil nih ceritanya. Saya tinggal menunggu kartu ATM saya untuk keluar. Saya hanya nunggu kartu ATM itu, tiba-tiba orang di belakang saya. Itu tiba-tiba ngomong gini, duh lama banget sih. Lalu dia meninggalkan ATM itu. Gak sampai 5 detik kemudian ATM saya keluar. Dia jalan, saya ikuti dia dari belakang. Saya jalannya lebih cepat, jadi saya keluar Indomaret itu lebih cepat daripada dia. Tangkap sesuatu? Seandainya orang di belakang saya nggak nunggu 10 detik lah. 5 detik aja lebih lama. Dia akan bisa memakai ATM itu. Tapi karena dia tidak berhasil untuk menunggu berapa? 5 detik aja. Penantian dia selama 15 menit terakhir sia-sia. Nangkap sesuatu? Karena 5 detik aja gak bisa. 5 detik lagi gak bisa. Penantian dia selama berapa menit? 15 menit sia-sia. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tahu ya. Dan Tuhan gak akan kasih tahu kepada kita, bisa jadi 5 detik lagi. Tuhan gak akan kasih tahu kepada kita, mungkin 1 minggu lagi. Yang Tuhan butuh kita lakukan adalah tunggu sedikit lebih lama. Sabar sedikit lebih lama. Berdoa sedikit lebih. Ayo semuanya tangannya, yuk, tangannya gini. Tangannya gini supaya ingat. Sama-sama sedikit. Ayo sama-sama, ayo sedikit lebih lama. Saya hubungkan sedikit sama Pasca ya. Ini karena sesi terakhir saya extend gak apa-apa ya Pak Albert ya. Mumpung yang jam 15 belum muncul ya ibadahnya ya. Tahu gak Maria? Maria adalah orang pertama yang melihat Tuhan Yesus bangkit dari kuburan. Kenapa bukan Petrus? Kenapa bukan Yohanes? Padahal Petrus, Yohanes dan Maria, mereka sama-sama pada pagi hari itu ke kubur Yesus. Kenapa cuma Maria yang melihat? Karena ketika mereka melihat kubur kosong, Yohanes dan Petrus ngapain? Pulang. Yang tinggal di situ siapa? Maria. Maria yang Maria lakukan adalah menunggu apa tadi? Ayo tangannya. Menunggu apa? Sedikit lebih lama. Dia melihat Tuhan Yesus. One day at a time. Tunggulah waktu Tuhan. Sedikit lebih lama. Jaga hati. Sedikit lebih lama. Lakukan firman Tuhan sedikit lebih lama.
yang mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. B yang pertama, be patient. B yang kedua, be ready. Jadilah orang yang siap. Bapak Ibu, buat saya arti berkat itu sederhana kok. Kalau saya menjelaskan berkat itu, wah kata aslinya bahasa Yunani, barokah atau semacam lain lah. Ruwet ya. Tapi buat saya berkat itu sederhana kok. Klik. Berkat adalah kesempatan yang datang dari Tuhan. Ada tangkap dengan persiapanmu. Tuhan buka pintu nih. Dan ternyata kau siap untuk lari. Ternyata Tuhan buka pintu, Anda langsung take off. Itu namanya berkat. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kadang sudah buka pintu bagi kita. Dan kitanya masih bengong. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, betul? Dan betapa sayangnya jika kesempatan Tuhan sudah datang bagi kita dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Orang Surabayanya bilang, cek uwe mani. Betul ya Pak Albert ya? Bahkan kalau orang Surabaya lebih asik lagi. Uwe mani bol. Kalau Tuhan sudah kasih kau kesempatan dan kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Sekali lagi, berkat adalah apa? Ketika kesempatan yang daripada Tuhan ditangkap dengan apa? Seringkali di saat kita berdoa pada Tuhan untuk mempromosikan kita. Seringkali yang Tuhan berikan hanyalah kesempatan. Ingat baik-baik. Yang Tuhan berikan kepada Daud hanyalah kesempatan untuk melawan Goliat. Betul ya? Dia dikasih kesempatan. Tapi terserah dia siap atau enggak. Tapi Daud, he was ready. He was the readiest person on earth. As if he was about to say, I was made for this. I was born for this. Daud berkata, aku sudah mempersiapkan selama hidupku untuk melawan orang ini. Siap nih. Ketika dikasih kesempatan, monggo dilawan. Dihajar sama Daud. Selesai itu Goliat. Karena dia orang yang siap. Yang Tuhan berikan kepada Yusuf hanyalah kesempatan untuk ketemu sama Firaun. Kesempatan. Terserah Yusuf. Ini kesempatan buat kamu. Kamu diterima silakan, gak diterima ya silakan. Tapi Yusuf, dia berkata, aku sudah mempersiapkan seumur hidupku untuk hal ini. I've been ready for this all of my life. Ketika kesempatan itu tiba, wah, dia menjadi orang yang dipromosikan sama Tuhan. Tanyalah kepada dirimu hari ini. Masing-masing tanya dalam hatimu ya. Kalau hari ini sama seperti Yusuf dan Daud, Tuhan memberikan kepadamu kesempatan. Siap gak? Jadi saya gak punya jawabannya. Cuman Anda yang punya jawabannya. Cuman Anda yang tahu jawaban itu. Bapak Ibu, yang pertama tadi saya ngomong tentang tempat kenyamanan. Terus terang Bapak Ibu, saya dari Surabaya ke Jakarta, saya gak nyaman sama sekali. Sama sekali gak nyaman. Saya dari tempat nyaman, papa ada, istilahnya gereja di sana sudah serba nyaman semuanya. Istilahnya gini, saya tinggal naik tahta sudah jadi. Tapi sekali lagi Tuhan menghancurkan tempat kenyamanan saya harus ke Jakarta. Awal-awal dulu GSJ Jakarta, jangan lihat sekarang Bapak Ibu. Saya pernah saksikan di gereja, pernah satu kali ibadah yang di depan saya bukan 3 keluarga, tapi 3 manusia. Satu kali ibadah. Bapak, ibu, dan anak dalam stroller. Nangislah anaknya. Ibunya sungkan, ibu dan anaknya pergi dari ruangan ibadah. Saya one on one sama bapaknya. Pada saat itu saya ingin ngomong sama bapaknya. Pak, bapak tak ingin tahu apa? Kita konseling aja yuk. Sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat gak nyaman. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan menghancurkan tempat kenyamanan saya. Kalau Tuhan tidak menghancurkan tempat kenyamanan saya, mungkin saya tidak bisa jadi berkat sampai hari ini. Dan Bapak Ibu, tahu gak? Persiapan GSJ Jakarta, kan mulai ini hari Minggu. Ada orang yang tanya sama saya, Pak Pendeta, persiapannya berapa lama? 1 tahun kah? 6 bulan kah? Boro-boro 1 bulan. Mulai hari Minggu,
papa saya suruh saya ke Jakarta hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mulai. Persiapannya cuma berapa lama? 4 hari. 5 days, 4 to 5 days. Tapi Bapak Ibu harus tahu, itu persiapan teknisnya. Tapi persiapan saya secara pribadi, untuk menjadi hamba Tuhan, bukan 5 hari. Saya sudah mempersiapkan diri saya menjadi seorang hamba Tuhan. Sejak saya bertemu dengan Tuhan, saya bertobat, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Sejak saya SMA, sampai kuliah, saya kuliahnya kedokteran sih. Tapi Bapak Ibu, selama saya bisa nyetir, dari saya bisa nyetir, setiap hari sepanjang saya kuliah, berangkat kuliah, pulang kuliah, kemanapun, yang nyala di tape saya, itu gak pernah lagu, yang nyala di tape saya, itu khotbah 24 jam. Jadi setiap hari dalam hidup saya dengerin firman terus. Tanpa saya sadari, itulah persiapan saya menjadi hamba Tuhan. Saya sudah menyelesaikan Alkitab, Kejadian, Wahyu, sudah berapa banyak Tuhan yang tahu. Saya doanya, saya persiapkan diri, saya menjadi hamba Tuhan. Tuhan yang tahu. Persiapannya memang teknis ya 5 hari. Tapi persiapan saya untuk menunggu pintu itu terbuka, 12 tahun lamanya. Dan ketika Juli 2022, Tuhan kasih saya kesempatan itu. Saya jadi orang yang siap. Tuhan buka itu, saya bukan jadi orang yang gak tahu apa yang harus lakukan. Tuhan buka pintu itu, saya terbang, saya lari, saya kencang larinya. Persiapannya bukan hanya 4 hari, teknisnya memang 4 hari. Tapi saya mempersiapkan diri saya 12 tahun. Saya mau tanya, sudahkah Anda mempersiapkan diri untuk apa yang kau doakan? Hello, kok tiba-tiba jadi diam gini? Saya kasih tahu ya, kalau kau belum mempersiapkan diri untuk apa yang kau doakan, lebih baik jangan doa dulu. Lebih baik kau mempersiapkan dulu. Dan gini ya, kalau Tuhan tahu kita siap. Tuhan tahu kita siap. Gak usah doa yang gimana-gimana. Gak usah puasa, gak usah doa pagi, gak usah doa semalam suntuk. Kau siap, Tuhan lihat kau siap. Sama Tuhan dibuka jalannya. Setuju katakan amin. Sabar dan siap. Kok gak ada amin? Saat kau sabar, kau siap. Tuhan akan buka. Sometimes all we need is a chance. Yang kita butuhkan hanyalah kesempatan. Yang saya dulu butuhkan hanyalah kesempatan. Tapi saya ketika kesempatan itu tiba, saya siap. Bagaimana dengan Anda? Pak, apa yang harus disiapkan? Saya kasih 3 tips saja. Yang disiapkan ya. Yang pertama, yang persiapkan adalah mental. Persiapkan adalah apa? Mental. Ada di sini yang doa jadi bos? Oh enggak ada. Tuhan saya aja ya. Ada yang doa jadi bos? Pengen jadi bos? Loh beneran enggak ada? Yang doa jadi bos boleh angkat tangan enggak? Oke, ada yang doa jadi bos, jadi pengusaha, jadi atasan lah ya. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Saya mau tanya, mentalnya sudah dipersiapin belum? Jangan-jangan Anda doa minta jadi bos, tapi masih memelihara yang namanya mental karyawan. Tahu mental karyawan? Ada atasan kerjanya bagus. Enggak ada atasan. Jangan pura-pura bodoh gitulah. Kayaknya kita semuanya pengalaman juga kok. Saya juga pernah di situ. Mental karyawan, ada atasan, kerjanya bagus. Gak ada atasan, tidur. Yang pernah katakan, Yang pernah katakan, Pak luar biasa jemaatnya, gak ada yang pernah melakukan itu Pak. Luar biasa Pak Albert ya, gembala yang baik. Jemaatnya gak pernah tidur. Ada atasan, ada owner kerjanya bagus, melayani dengan baik. Owner gak ada. Kerjanya setengah-setengah, itu mental apa? Saya kasih tahu ya, Anda memelihara mental karyawan, Anda doa minta jadi bos. Tuhan ngomong, lu belum siap. Siapkan mental. Mental bos. Ada gak ada orang, kerjakan yang terbaik. Terima kasih aminnya Bu, terjadi dalam hidupmu jadi bos. Ada gak ada orang, integritas. Kerjakan dengan baik. Tuhan melihat hal itu, gak usah doa gimana-gimana. Kau jadi bos. Setuju katakan amin. Apalagi yang dipersiapkan? Klik. Skill. Butuh.
Jangan jadi orang Kristen yang penting iman Pak. Yang penting percaya pada Tuhan Yesus Pak. Bodoh gak apa-apa. Itu ini zamannya sudah beda. Anak-anak muda hai dengerin. Bukan hanya butuh iman. Ini juga harus. Kau jadi terang dimanapun kau berada. Setuju katakan yes. Ya. Jadi Pak pendeta aku gak usah jadi orang pintar gak apa-apa. Kenapa? Karena aku jadi pendeta aja cukup. Kau menghina pendeta kau. Jangan mentang-mentang jadi pendeta gak apa-apa bodoh. Itu kan orang zaman dulu kan. Anak pertama pintar jadi dokter. Anak kedua pintar jadi insinyur. Anak ketiga agak goblok dikit jadi pendeta lah kau gak apa-apa. Jangan ya. Saya jadi pendeta, saya sama papa saya suruh jadi dokter dulu sebelum jadi pendeta. Kenapa? Untuk membuktikan kepada semua orang pendeta itu tidak bodoh-bodoh. Oke? Butuh yang namanya apa ini? Skill. Pendeta Bishop Jakes sering ngomong, you cannot lead if you don't read. Anda tidak bisa memimpin kalau kau tidak belajar. Kau tidak akan menjadi pemimpin yang baik kalau di sini yang kosong. Jadi orang Kristen, sininya harus penuh. Amin. Apalagi yang penting, ini persiapkan adalah hatimu. Ini saya pernah khotbahkan tersendiri. Tapi saya gak punya waktu, kecuali saya dikasih 1 jam lagi Pak Robert. Jangan ya. Persiapkan hatimu. Gimana maksudnya? Gini ya, catat baik-baik. Ini gak ada di slide. Tuhan akan memberkati kita sampai kapasitas hati kita untuk menerima. Sekali lagi, Tuhan akan memberkati kita sampai kapasitas hati kita untuk menerima. Karena kalau Tuhan memberkatimu dan kau jadi sombong, berarti Tuhan jahat. Karena tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi gini, gampangnya gini ya supaya Anda mengerti. Misalnya hari ini, Tuhan memberkati Anda dengan mobil Toyota Fortuner. Bagus gak? Bagus. Sama Tuhan dilihat. Gimana nih orang? Oh ternyata dengan aku kasih dia Toyota Fortuner, orang ini jadi sombong. Wah mulai belagu nih. Mulai sok-sokan nih. Mulai hatinya gak beres. Tuhan kan sayang ya sama kita ya. Betul ya? Tuhan tahu tinggi hati mendahului hancuran. Tuhan ngomong di atas. Cut, sini cut. Maksudnya malaikat. Cut. Aku sayang sama anakku. Toyota Fortuner membuat dia sombong. Ganti cut. Ambil Fortuner, ganti Avanza. Sama Tuhan dia lihat lagi. Gimana nih? Turun jadi Avanza, sombong gak? Oh ternyata masih sombong. Cut. Aku terlalu sayang sama nih orang. Tolong Avanzanya tarik. Ganti sepeda motor. Sama Tuhan dilihat lagi. Gimana nih? Oh ternyata pakai sepeda motor masih tetap sombong. Tetap tersinggungan. Tetap gak terimaan jadi orang. Tuhan di surga bilang, aku sayang banget sama nih orang. Cut, ambil motornya, ganti sepeda ontel. Sama Tuhan dilihat, oh ternyata sejak pakai sepeda ontel, belajar rendah hati. Sudah tidak lagi sok-sokan. Sudah tidak lagi omong besar. Tuhan berkata kepada malaikat, cut, akhirnya pas. Pasnya buat orang itu berapa? Sepeda ontel. Tapi juga Tuhan akan melakukan hal yang sama juga. Tuhan memberkati kita dengan Toyota Fortuner. Tuhan lihat. Dikasih Toyota Fortuner gimana nih orang? Ternyata kasih Toyota Fortuner tetap rendah. Cut. Gak pas ini, kurang pas. Ambil Toyota Fortuner. Kasih dia BMW. Wow. Diberkati dengan BMW. Tuhan lihat lagi. Gimana dia? Sombong gak? Ternyata dikasih BMW hatinya tetap rendah hati dia. Gak sombong. Gak goyang sama sekali. Tuhan ngomong lagi sama malaikat. Cut, sini kan. Ambil itu. Kurang pas. Kasih dia Ferrari. Gak ada yang mau ya udah. Tuhan aku aminkan. Sama Tuhan dilihat. Gimana? Oh. Sejak dia pakai Ferrari. Mulai apa? Ada sombongnya nih. Tuhan sayang gak sama kita? Sayang gak Tuhan sama kita? Tuhan melihat Ferrarinya kayaknya kurang pas deh. Aku ambil. Aku ganti lagi dengan BMW. Berarti pasnya berapa? BMW. Intinya apa sih? Kau diberkati sama Tuhan.
Jangan pernah kau sombong. Semakin diberkati, semakin apa? Rendah hati. Amin. Itu teladan yang baik yang Anda bisa dapat dari gembala Anda. Saya lihat Pak Albert, orang diberkati. Tapi tetap rendah hati, tetap low profile. Anda harus tiru. Demikian semua kita. Anda lihat Pak Albert, semakin diberkati, semakin rendah hati. Anda semuanya seharusnya. Semakin kau diberkati, semakin apa? Rendah hati. Supaya Tuhan akan lebih lagi mempercayai kita. Yang dipersiapkan apa? Hati. Semakin kau diberkati, semakin rendah hati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Poin yang terakhir, saya tahu waktu saya sudah selesai, tapi aman ya? 5 menit lagi, gak apa-apa ya Pak Albert ya? Kalau Pak Albert ngomong aman berarti saya gaskan ya. Maaf ya, service manager ya. Yang pertama tadi be patient. Kedua be ready. Yang ketiga, be useful. Jadilah orang yang berguna. Saya catat, when the right time comes, God will open the door. Klik. But do not forget what that door is open for. Terjemahannya, jika waktu Tuhan sudah datang bagi kita, Tuhan pasti akan membukakan pintu itu. Enggak ada amin, saya sudah semangat loh. Kayaknya jam ini belum ngopi deh Pak ya. Kayaknya saran saya yang jam 1 di luar perlu siapkan kopi gratis. Ada amin? Kini aja aminnya kencang kan? Jika sudah waktunya, Tuhan pasti akan buka pintu itu. Tapi ya, jangan pernah lupa. Untuk apa pintu itu dibukakan? Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Akhirnya pintu itu terbuka bagi Yusuf. Betul? Kenapa pintu itu dibuka? Karena kita tahu ceritanya. Karena ada Yusuf jadi pimpinan. Yusuf ada di atas. Dia menjadi berkat bagi seluruh dunia. Satu dunia bisa makan karena ada Yusuf di atas itu. Bapak Ibu, saya percaya hidup kita akan jauh lebih meningkat daripada yang sekarang. Aminnya yang kencang gitu kek. Hidupmu akan jauh lebih daripada sekarang. Hidupmu pasti akan jauh lebih diberkati dari sekarang. Tapi ingat ya, kalau kita semuanya satu saat berada di posisi di situ. Ingat ya, jangan pernah lupa kenapa kau tempatkan di situ. Jangan seperti yang sudah-sudah ya. Mereka dikasih kepercayaan untuk berada di atas sana. Mereka akhirnya masukin ke kantong mereka sendiri. Korupsi berapa triliun tuh? 1000 triliun tak berapa itu? Ngeri kan? Mereka di atas sana, seharusnya tugas mereka adalah mereka memberkati kita yang ada di bawah sini. Betul ya? Seharusnya mereka membagi. Tapi apa yang mereka lakukan di atas sana? Mereka hanya masukin kantong mereka sendiri. Jangan ditiru ya. Ingatlah suatu saat, ingat kata-kata saya. Ingat kata-kata saya. Saya percaya lahir dari ruangan ini akan ada orang-orang hebat yang duduk di pemerintahan. Akan ada orang-orang yang duduk jadi di kursi-kursi petinggi BUMN dan segala macamnya itu. Saya berdoa di dalam nama Yesus itu akan terjadi. Tapi ingat ya, suatu saat kau sudah berada di sana. Jangan lupa kenapa kau ditaruh Tuhan di atas sana. Kau taruh Tuhan di atas sana untuk kau jadi berkat. Amin. Suatu saat doamu dijawab. Atau jangan-jangan doamu sudah dijawab hari ini. Jangan lupa untuk jadi berkat. Yang pertama siapa? Untuk gerejamu. Halo? Doamu sudah dijawab, Tuhan berkati aku. Anda diberkati. Kalau ada masalah yang dicari Pak Albert. Kalau masalahnya sudah selesai, orang pertama yang dilupakan juga Pak Albert. Betul ya? Suatu saat ada orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang hebat luar biasa dari gereja ini. Tapi jangan pernah lupa, kalau kau sudah diberkati, berkatilah gereja ini. Berkatilah gereja ini. Ini gak ada titip pesan sama sekali ya. Ini bukan titip pesan. Saya janji kepada Anda, iya di atas iya. Gak ada pesan dari Pak Albert. Tapi saya pun gembala sidang. Saya tahu betapa pentingnya running sebuah gereja. Kadang itu sampai gak bisa tidur ya Pak Albert ya. Kau diberkati, berkatilah gerejamu.
Ngomong sama kiri kanan, jangan pelit-pelit lah jadi manusia. Amin, ini bukan pesan sponsor ya, beneran. Pak Bu, yuk kita buka ayat terakhir. Ayat terakhir ya, Galatia 3, ayat yang ke-8. Ayatnya aja, oke. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Terlebih dahulu memberitakan apa? Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Tadi Tuhan memberitakan Injil kepada Abraham, yaitu apa? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Yang artinya apa? Klik. Injil bukan hanya tentang kita yang diberkati, tetapi kita itu loh Injil. Bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi kita memakai Injil itu untuk menyelamatkan. Itu Injil. Jadi ingat ya, life is not about us. Suatu saat Tuhan akan buka pintu itu. Sekali lagi, jangan pernah lupa. Untuk apa pintu dibukakan? Boleh pianonya? Kunci F ya. Dan saya ulangi sedikit. Saya akan close dengan ini. Dan tolong aminkan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang di tempat ini, hidupmu akan jauh lebih meningkat daripada yang sekarang. Tangkap itu dengan iman. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus akan banyak orang sukses yang duduk di tempat ini. Keluar dari tempat ini, amin. Pertanyaan saya hari ini. Kalau pintu itu sudah dibukakan. Pertanyaan saya hari ini. Apa yang akan kau lakukan? Coba renungkan dalam hatimu. Kalau doamu sudah dijawab. Apa yang akan kau lakukan? Kalau Tuhan sudah mengangkat hidupmu, apa yang akan kau lakukan? Kalau Tuhan sudah menyembuhkan sakitmu dan umurmu diperpanjang, apa yang kau akan gunakan lewat hidupmu? Sekarang semuanya tutup matamu yuk, tutup matamu semuanya. Saya kasih Bapak Ibu 1-2 menit ke depan, renungan pertanyaan ini. Kalau doaku sudah dijawab, apa yang akan aku lakukan? Kalau pintu itu sudah dibukakan bagiku, what am I going to do? Kalau aku sudah ditaruh Tuhan jauh tinggi di atas sana, apa yang akan aku lakukan? Sekarang ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau hidup jadi berkat. Ngomong sama Tuhan, aku mau hidup jadi berkat. Sekarang masing-masing hatimu ngadep kepada Tuhan, menghadap Tuhan masing-masing secara pribadi. Sekarang semuanya masing-masing ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan menjawab doaku satu hari, apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Ayo masing-masing tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan penyakitku, Tuhan mau ngapain lewat hidupku? Kalau hidupku sudah diangkat tinggi sama Tuhan, Tuhan mau aku ngapain? Saya gak punya jawaban itu. Right now let him speak to you. Dan secara pribadi dia yang menyampaikan itu pada hatimu. Masing-masing ngomong sama Tuhan. Apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Aku ingin hidupku berarti. Aku ingin hidupku jadi berkat. Masing-masing ngomong sama Tuhan.